Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Haira Kamila dengan NIM belakang 042 dari program studi D4 Teknik Listrik kelas 2024I. Jadi kali ini saya akan membahas presentasi tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, apa itu energi panas bumi? Perut bumi menyimpan panas alami yang merupakan sumber energi panas bumi yang merupakan sumber energi terbarukan. Terbentuknya panas terjadi akibat proses perubahan radioaktif alami dan aktivitas tektonik di dalam kerak bumi yang menghasilkan suhu tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai energi. Proses pembangkitan listrik dari energi panas bumi melibatkan penggunaan uap atau air panas dari bawah permukaan tanah atau untuk menggerakkan turbin. Nah, potensi panas bumi di Indonesia. Indonesia mempunyai potensi energi panas bumi yang sangat besar, menduduki peringkat dunia dengan cadangan sekitar 40% dari total cadangan dunia. Letak geografis Indonesia disebabkan oleh cincin api Pasifik, zona aktif tektonik yang menghasilkan banyak gunung berapi, dan aktivitas panas bumi tingkat tinggi. Selain potensi yang besar tersebut, pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia juga membawa peluang besar untuk menunjang perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja baru terutama di daerah yang dapat sumber panas bumi. Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di berbagai daerah bisa memberikan dampak positif. Nah, cara kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi. Panas alam yang berasal dari dalam bumi dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Prosesnya dimulai dengan pengeboran hingga menemukan reservoir air panas atau uap yang terletak jauh di bawah permukaan tanah. Turbin yang terhubung dengan generator bertugas untuk menyalurkan udara panas atau uap ke permukaan dan mengalahkannya ke turbin. Uap panas menyebabkan turbin berputar, yang kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya adalah skema pembangkit listrik tenaga panas bumi dan juga komponen. Ya, bisa dilihat di sini prosesnya dimulai dari sumur produksi yang mengambil campuran panas bumi berupa air panas dan uap dari dalam bumi. Campuran panas bumi tersebut dialirkan menuju separator untuk memisahkan antara uap dan air. Uap panas kemudian diarahkan ke turbin uap yang akan berputar karena tekanan uap tersebut. Putaran turbin ini dihubungkan ke generator sehingga menghasilkan energi listrik. Itulah hasil akhir berupa tenaga listrik yang kita gunakan. Setelah itu, uap dari turbin didinginkan kembali menjadi air di kondensor. Air tersebut kemudian dipompa oleh pompa air menuju menara pendingin agar siklusnya berlanjut secara berkelanjutan. Dengan demikian, sistem PLTP ini ramah lingkungan karena memanfaatkan panas bumi tanpa menghasilkan emisi berbahaya, dan siklusnya juga tertutup sehingga sumber daya tetap terjaga. Nah, untuk komponennya sendiri itu terlihat di dalam foto ada sumber produksi, ada spalator, ada sumber injeksi, ada turbin uap, ada generator, ada kondensor, ada pipa air, dan juga ada di menara pendingin. Jenis-jenis pembangkit listrik. Pembangkit listrik pembangkit listrik panas bumi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pembangkit uap kering, pembangkit siklus gabungan, dan pembangkit hibrida.
Selanjutnya, kelebihan energi panas bumi. Energi panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan menghasilkan emisi karbon yang sangat rendah jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Selain itu, energi ini mampu menyuplai listrik secara konstan, apapun kondisi cuaca, sehingga menghasilkan pasokan energi yang stabil sepanjang tahun. Sumber daya dari dalam tanah juga dimanfaatkan oleh pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dampak positif PLTP terhadap lingkungan. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP mempunyai dampak positif terhadap lingkungan karena merupakan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dibanding dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, PLTP memiliki emisi gas rumah kaca yang sangat rendah, sehingga membantu mengurangi populasi udara dan emisi karbon dioksida yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Jejak karbon PLTP yang rendah dan kurangnya konsumsi bahan bakar menghasilkan pengurangan polusi udara dan polutan lainnya. Tahapan pembangunan PLTP. Untuk menjamin keberhasilan proyek tersebut, diperlukan beberapa langkah penting untuk selama tahapan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Untuk mengetahui potensi panas bumi dan lokasi reservoir panas secara tepat, prosesnya dimulai dengan eksplorasi geologi dan geofisika. Setelah ditemukannya sumber panas bumi, ketersediaan uap atau air panas dipastikan dengan melakukan pengeboran eksplorasi. Jika potensi tersebut terbukti, akan dilakukan studi kelayakan yang mencakup aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan sumur produksi, pipa, turbin, dan generator merupakan langkah selanjutnya dalam desain dan konstruksi fasilitas sistem ini diuji dan dioperasikan oleh PLTP. Eksplorasi sumber panas bumi. Untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memiliki potensi energi panas bumi yang signifikan dan berkelanjutan, eksplorasi sumber daya panas bumi merupakan tahap awal yang penting dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Survei geologi, geofisika, dan geokimia dilakukan dalam proses eksplorasi ini untuk memahami kondisi di bawah permukaan bumi, termasuk keberadaan batuan panas, dan lava. Produksi dan pengolahan uap. Jadi yang pertama dilakukan adalah pengeboran sumur produksi, selanjutnya reservoir panas bumi, dan selanjutnya pompa dan lava. Nah, pembangkitan energi listrik dari sumber panas bumi yang dimungkinkan melalui proses inti produksi dan pengolahan uap di pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Aktivitas panas bumi memanaskan air panas di bawah permukaan bumi yang menghasilkan uap. Pengeboran sumur produksi merupakan langkah awal dari proses ini, sehingga mencapai reservoir panas bumi. Separator digunakan untuk memisahkan steam dan air setelah air panas naik ke permukaan. Peluang energi panas bumi untuk masa depan. Energi panas bumi berpeluang besar menjadi salah satu sumber energi utama di masa depan, mengingat semakin besarnya kebutuhan energi bersih dan terbarukan. Indonesia yang terletak di cincin api Pasifik merupakan pilihan yang sangat efektif untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam skala besar karena sumber daya panas bumi yang melimpah dan terbarukan. Energi panas bumi merupakan sumber energi yang stabil dan andal, serta tidak dipengaruhi oleh cuaca, tidak seperti energi matahari atau angin. Dengan memanfaatkan teknologi pengeboran yang canggih dan peningkatan efisiensi sistem serta dukungan kebijakan yang tepat. Nah, ada tantangan dalam pengembangan PLTP, yaitu pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi ini menghadapi sejumlah tantangan baik dari segi teknis maupun non-teknis. Eksplorasi dan pengeboran sumur panas
Panas bumi merupakan tantangan besar karena memerlukan investasi besar dan risiko tinggi, sehingga menjadi salah satu tantangan utama. Regulasi dan perizinan juga menimbulkan tantangan lain karena seringkali memakan waktu yang cukup lama akibat keterlibatan berbagai instansi dan aspek kepatuhan lingkungan. Tantangan sosial dari masyarakat sekitar mungkin muncul selama pembangunan PLTP, seperti kekhawatiran terhadap dampaknya. Selanjutnya, peran PLTP dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan terbarukan menjadikan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP sebagai alat penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Berbeda dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida. Ya, kesimpulannya atau ringkasnya, energi panas bumi merupakan pilihan energi terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta berpotensi memenuhi kebutuhan listrik Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. PLTP yang merupakan pembangkit listrik tenaga panas bumi memberikan manfaat untuk membantu mencapai target penurunan emisi karbon yang selaras dengan komitmen lingkungan global. Terciptanya ketahanan energi nasional dapat dicapai melalui pengembangan PLTP yang baik, mulai dari eksplorasi hingga pengoperasian. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.